Bocah bertelanjang kaki di lantai rumah kayu. Ada banyak paku tajam di bawah lantai. Jika tidak bisa kontrol kekuatan, lantai akan ditusuk oleh paku. Membuat suara. Guru di samping mendengarnya. Ambil tongkat dan bangun. Pukul ke kaki punya bocah ini. Kaki berdarah. Dia harus berjalan lagi. Tinggalkan jejak kaki di lantai. Nama bocah ini adalah Arui, anak yatim. Diadopsi oleh organisasi pembunuh. Tiap kali latihan di sini, sangat kejam. Sesama seni bela diri saling bertarung. Harus ada yang mati. Arui mengalahkan banyak musuh, tapi tidak mau maju sampai akhir. Musuh ambil kesempatan ini. Lemparkan lampu minyak. Membuat mata Arui terluka. Musuh ambil kesempatan. Pukul dia sampai kepala berdarah. Guru tidak senang sama sekali. Dia suruh Arui bangun. Arui sakit parah. Tujuan ini adalah pelatihan ketahanan punya Arui. Menunggu Arui tidak sakit lagi, guru tutupi mata dia. Dia melawan orang lain dengan pit asli. Lalu tiap tahun es, Arui hilang satu perasaan. Ketika selesai latihan, di sini bukan hanya ada orang yang tidak punya hati. Yuki sedang rapiin pohon. Dia memotong cabang baja yang memperbaiki cabang itu. Intinya dia mau melawan takdir. Arui ingatin dia. Yuki tidak peduli. Dalam satu perkelahian, Yuki menang. Sesuai aturan, dia harus membuat luka di wajah musuh. Dia tidak mau. Dan harga yang dia harus bayar adalah harus terima satu tusukan. Dan dikurang. Arui tengah malam bangun. Kasih gadis ini minum. Dia suka Yuki. Karena waktu kecil, sudah bantu dia pakein obat untuk kaki. Suatu hari di luar hujan gede. Yuki ingin melarikan diri dari situ. Arui mendengar suara dari luar jadi dia bangun. Yuki mohon padanya. Membuat dia bingung. Akhirnya dia melihat Yuki pergi. Yuki tidak berhasil. Dia ditangkap. Dibunuh di depan semua orang. Saat ini Arui menerima misi pertama. Lawan adalah seorang pria badan gede. Pisau dia terlalu kecil. Dia ditangkap lalu dihajar. Arui menggunakan semua kekuatan. Baru bisa bunuh orang ini. Dia balik untuk beritahu guru. Guru keluarkan satu pengkhianat. Dia harus bunuh orang ini. Untuk membuktikan loyalitas kepada organisasi. Arui melihat orang ini. Jadi ingat Yuki. Dia ambil senjata. Menyerang mata guru. Ini adalah deklarasi perang melawan organisasi. Semua pembunuh lain keliling dia. Arui tidak takut apa. Di tubuh dia penuh dengan luka. Dia mencoba lawan. Ketika anak panah terbang di depan muka, Arui jatuh dari gedung ke bawah. Untungnya di bawah adalah sungai. Dia dalam bahaya tapi tidak mati. Dia pergi dengan waktu cukup lama. Tapi tidak lupa untuk melatih seni bela diri. Hanya hancurkan organisasi itu. Dia baru dapat kehidupan yang baru. Ada polisi menjadi target dia. Jen sekarang sedang melediksi. Tidak sengaja dapat info tentang organisasi ini. Dia dan atasan mencoba cari tahu. Jadi mereka dicari sama pembunuh bayaran. Arui bantu mereka. Dia ingin kerja sama polisi. Mereka sedang obrol. Ada kelompok pembunuh datang. Dia ingatkan Jen. Ketika menghapuskan semua jejak, Jen hubungi atasan. Dia membuat janjian ketemu di tempat rahasia. Arui baru datang merasa ada yang aneh. Dia tanya kenapa atasan harus melakukan itu. Atasan tidak menjawab. Tarik Jen ke sudut. Setelah itu tentara datang. Menggunakan pistol listrik untuk tembak Arui. Tentara tertarik dengan organisasi itu. Jadi ingin tangkap Arui untuk cari tahu tentang mereka. Jen tidak mengerti apa. Dia datang ingin minta maaf.
Arui tidak omong apa, wajah seperti mau beritahu sudah telat. Orang dari organisasi sudah datang. Jen kasih tahu atasan. Atasan tidak peduli dengan kelompok ini. Sudah bukan zaman lagi. Siapa yang berani datang akan ditembak. Tiba-tiba listrik mati. Atasan suruh bawahan pergi untuk cek. Bawahan perlahan berjalan. Tidak tahu pembunuh ada di mana. Ketika mereka tahu, pembunuh sudah menyerang duluan. Darah ada di mana-mana. Semua tentara dibunuh. Jen ingin selamatkan Arui. Penjaga blokir jalan pembunuh. Walaupun pakai kacamata untuk bisa melihat di dalam kegelapan. Tapi mereka tidak bisa melakukan apa. Jen mulai panik. Akhirnya sebelum pembunuh datang, dia sudah selamatkan Arui. Dia bawa Jen keluar. Ketika sedang berjalan, wajah Arui berubah. Dia suruh Jen pergi duluan. Jen tidak mau buang waktu. Dia baru pergi. Di dalam gelap ada banyak pembunuh muncul. Arui bersiap untuk melawan. Terlihat keren. Tapi tidak bisa serang sebanyak orang seperti ini. Dia ambil senjata. Harus ambil satu pedang. Dengan berapa gerakan, pembunuh sudah tegang. Lemparkan senjata rahasia. Arui bersembunyi ambil kesempatan bunuh satu orang lagi. Lalu kabur dari sana. Kaki terluka. Lari belum jauh sudah diketahuan lagi. Arui terus terluka baru. Dia melompat dari atas ke bawah. Lalu lari. Akhirnya bisa keluar dari gedung. Mobil di jalan lewat. Arui melawan kelompok pembunuh di belakang. Tapi punggung dia terluka. Mereka sedang berantem pembunuh. Tiba-tiba ada mobil lewat dengan cepat. Arui tidak punya kekuatan lagi. Melihat pembunuh akan bunuh dia. Jen tabrak dan selamatkan Arui. Melihat atap mobil penuh dengan senjata. Melihat situasi yang sangat tegang. Jen ingin ke rumah sakit. Arui keras kepala tidak mau pergi. Dia harus mencari satu kontrakan. Melihat Arui pingsan, Jen minta maaf padanya. Jika ninja datang dia juga tidak bisa melawan. Jadi ingin cari bantuan. Dia ambil gepes. Atasan dapat kabar. Satu tim polisi dikirim kemari. Sayangnya masih telat. Arui dibawa pergi oleh ninja. Sampai ke basis. Dia diikat ke kolom eksekusi. Guru pukul dia. Arui tertawa karena tidak sakit seperti dulu lagi. Gu marah pukul lagi. Arui muntah darah. Sesuatu dari mulut dia jatuh keluar. Dan itu adalah gepes. Ada suara ledakan di luar. Pintu basis meledak. Tentara masuk seperti semut. Kelompok pembunuh langsung muncul. Jen datang buka ikatan untuk Arui. Ini adalah rencana mereka. Arui baru buka ikatan. Sudah lari di dalam laut api. Dia hentikan para pembunuh, ingin melarikan diri. Orang pertama adalah yang membunuh Yuri. Bertemu tidak perlu banyak omong. Waktu melalui dengan cepat. Api di mana-mana. Medan serang hanya sisa satu pembunuh. Arui marah teriak. Dia muter badan. Saat musuh belum bisa bangun. Dia potong jari punya musuh. Lalu menggunakan semua kekuatan. Akhirnya berhasil balas dendam untuk Yuki. Arui mulai menyerang lagi. Dia menemukan pemimpin organisasi ini. Dia ingin bertindak. Senjata langsung patah menjadi dua. Guru bersembunyi di dalam kegelapan. Lalu muncul di belakang Arui. Arui terluka. Guru bergegas. Gerakan sangat profesional. Arui tidak sempat balas serangan. Kali ini dia harus pemberani. Jen tembak berhasil selamatkan Arui. Guru bersembunyi sekali lagi. Arui suruh Jen cepat lari.
Tapi sudah terlambat. Guru serang dari belakang. Dengan cepat. Akhirnya Arui mengerti. Dia berhasil belajar gerakan guru. Guru, hati-hati, awasi. Tiba-tiba ada suara pedang. Jen digendong keluar oleh Arui. Dia tusuk ke kanan jadi tidak akan mati. Organisasi ini telah hancur. Ketika melihat itu, Arui berbalik ke dinding. Dia ingat waktu Yuki mohon padanya. Kali ini dia melompat ke dinding. Sekarang dia bisa mulai kehidupan baru.